Oke, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, mari analisis kesalahan yang telah dikatakan oleh tim pemerintah di perdebatan kali ini. Yang pertama, mekanisme mereka agak jelas dan terus berulang, di mana ketika mereka menginginkan kesejahteraan dan melindungi wanita dari aplikasi kencan ini, tapi nggak bisa memberikan mekanisme perlindungan seperti apa yang diberikan dari meraknya pelecehan seksual yang ada di status quo. Mereka nggak pernah jelasin gimana urgensi dari mereka untuk melindungi wanita itu sendiri, tapi mereka justru balik di base case mereka bahwa mereka harus melindungi wanita dari kencan online ini. Tapi mereka nggak bisa lihat di status quo bagaimana keadaan yang sangat mengecam. Dan yang kedua, mereka terlalu bermain di skenario terbaik mereka, di mana mereka nggak bisa melihat situasi di status quo bahwa pelecehan seksual ini sudah terjadi di mana-mana, sehingga susah bagi wanita hidup dengan tenang. Sisi pemerintah nggak pernah menjelaskan bagaimana solusi dari pelecehan di antara dua keadaan yang nggak aman pada akhirnya. Dan juri ini terlalu deadlock, di mana mereka terlalu membuat debat ini memusingkan, di mana pemerintah yang terus membahas tentang wanita harus dilindungi dari aplikasi kencan online ini, dan oposisi juga akan menjelaskan bagaimana wanita harus dilindungi dari dunia status quo yang gak aman dari pelecehan seksual yang ada di status quo. Oleh karena itu, proposal kami akan diterima pada akhirnya. Beralih ke dua titik perdebatan saya di sini. Titik perdebatan pertama yang akan membahas tentang apakah dengan menggunakan aplikasi kencan online adalah suatu hal yang dapat dibenarkan, dan titik perdebatan kedua akan membahas pada sisi mana yang dapat menjamin kebebasan dan perlindungan yang lebih ideal. Mari berfokus pada titik perdebatan pertama di sini. Sedangkan pertama, mereka mengatakan bahwa wanita dikecam harus mempunyai pasangan dan lain sebagainya. Soal pertama itu gak eksklusif. Banyak hal atau tempat wanita yang banyak kecaman bagi mereka, wanita yang gak bisa hidup tenang, mereka harus diberikan stereotip yang sangat tinggi, mereka berada di hidupan di bawah tekanan, mereka harus mempunyai prestasi yang sangat tinggi, mereka harus bisa masak, atau mereka harus menjadi istri orang kaya, atau mereka harus mendapatkan jodoh yang lebih baik. Itulah mengapa di sini pemerintah gak pernah ngasih solusi gimana kecaman itu harusnya dihapuskan. Mereka harus mengubah narasi yang ada. Proposal mereka gak pernah jelasin gimana urgensi mereka untuk menghapuskan stereotip atau narasi yang ditimbulkan oleh masyarakat tersebut. Mereka justru malah memainkan terlalu ekstrim, gimana mereka harus terus menjelaskan ada perdagangan manusia, ada pelecehan atau pemerkosaan dan lain sebagainya. Mereka terlalu ekstrim untuk menjelaskan urgensi mereka yang nggak pernah ngasih jalan keluarnya. Dan poin kedua, lebih lagi, sebagai feminis kita tetap bakalan melindungi wanita yang pakai aplikasi online tersebut. Wanita juga nggak akan bodoh di sisi kami, karena mereka masih bisa edukasi. Mereka ada feminis yang bisa melindungi mereka. Mereka tahu bagaimana yang terbaik untuk mereka. Wanita masih bisa memilah-milah bagaimana yang aman untuk mereka ketika mereka memilih untuk memakai kencan online ini. Mereka tahu bagaimana laki-laki yang gak aman mereka, atau pasangan atau teman cerita di aplikasi kencan online yang gak aman untuk mereka. Dan ini merupakan kita tetap memberikan kebebasan untuk mereka dan masih tetap untuk melindungi mereka, karena dari awal yang mereka memiliki tujuan yang baik, yang semata-mata untuk mencari pasangan atau teman cerita. Hak mereka untuk mendapatkan ini semua, mereka masih bisa memilih dan kriteria yang cocok untuk mereka. Komparasi dengan sisi oposisi sini, setidaknya di sisi kami akan lebih baik, karena mereka tahu akan urgensi dalam hidup ke mereka. Mereka membahas tentang keluarga atau yang teman atau sahabat yang memberikan dukungan kepada wanita tersebut yang memakai kencan online, itu nggak bisa dijadikan tolak ukur. Mereka nggak bisa jelasin gimana keluarga mereka yang harusnya mereka dalam broken home, atau mereka nggak bisa nyari teman yang baik, teman mereka sangat jahat kepada mereka. Itulah mengapa dengan kencan online ini bisa memberikan solusi untuk mereka, untuk memberikan mereka solusi untuk mengekspresikan perasaan mereka yang sangat tertekan pada kehidupannya. Dan yang poin ketiga, mari mengambil skenario terburuk bahwa mereka nggak akan bisa aman dan dapat ditipu pada akhirnya. Ini tuh nggak apa-apa, itu normal terjadi. Kalau mereka wanita di sisi kami nggak akan sebodoh itu. Sementara mereka di pemerintah nggak bisa jelasin gimana wanita itu akan teredukasi, bukan? Mereka sebagai gerakan feminis nggak pernah ngasih perlindungan ke wanita tersebut. Akhirnya mereka nggak bisa ngasih urgensi bahwa wanita tuh akan aman selamanya. Dan di sisi kami akan lebih baik, karena ini karena di skenario terburuk mereka akan tetap aman. Mereka masih bisa memilah-milah yang terbaik. Mereka masih tahu di status quo bahwa di dunia status quo mereka nggak aman, maupun di kencan online mereka nggak aman. Tapi di kencan online itu mereka masih bisa tahu bagaimana mereka akan membuat diri mereka menjadi lebih baik. Mereka tahu bagaimana mencari teman yang terbaik untuk mereka. Dan sampai kedua, mereka mengatakan wanita yang namanya akan dilecehkan di aplikasi online tersebut, dan mereka terlalu ekstrem. Kita mengatakan bahwa mereka atau foto-foto mereka akan dijadikan perdagangan manusia. Respon pertama itu udah sangat gak eksklusif. Justru dengan adanya feminis, perempuan bisa berlindung. Mereka bisa saja mendapatkan kecaman tersebut, tapi mereka akan tahu bagaimana solusi terbaik mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka masih bisa memviralkan di Twitter contohnya, atau di media sosial. Mereka tahu bahwa mereka gak aman. Banyak wanita-wanita lain yang bisa mendukung mereka di feminis ini. Itulah mengapa solusi terbaik feminis ini memberikan yang terbaik untuk wanita tersebut untuk tetap
terlindungi. Mereka di pemerintah nggak pernah menjelaskan feminis ini akan melindungi mereka. Mereka akan tetap terkecam di status quo. Mereka bakalan hidup di bawah tekanan, banyak tekanan dari keluarga atau teman bahwa kamu harus sempurna dan lain sebagainya. Itulah mengapa mereka nggak bisa menang di perdebatan kali ini. Dan yang kedua, lebih lagi perempuan juga nggak akan sebodoh itu. Mereka masih membela apa yang terbaik dan semuanya sudah telah di kondisi yang ada. Mereka yang nggak pernah dicintai karena fisik atau muka mereka yang terlalu jelek, ini akan lebih baik di sisi oposisi karena dengan aplikasi kecantikan ini dapat membuka jalan untuk mereka bisa lebih percaya diri dan mengenalkan dirinya di publik, bukan? Dan respon ketiga, mari mengambil skenario terburuk bahwa ketika pertemuan offline mereka nggak bisa, mereka tertutup ekspektasi bahwa ternyata mereka nggak cantik atau lain sebagainya, tapi mereka bakalan ngerti bahwa orang-orang ini semua pikirannya itu udah terbuka. Mereka akan tahu, wah, wanita ini meskipun mereka seperti ini, mereka punya hati nurani yang ada, mereka baik kepada aku, mereka tahu apa yang terbaik dengan aku, mereka tahu cerita aku dan perasaan aku. Itulah nggak bisa menilai dari fisiknya orang lain saja. Dan beralih kepada titik perdebatan kedua di sini yang akan bahas pada sisi mana yang dapat menjamin kebebasan dan perlindungan yang lebih ideal. Sekarang pertama, mereka mengatakan bahwa aplikasi kecantikan ini adalah trigger untuk orang melakukan pelecehan seksual. Respon pertama itu sangat nggak eksklusif, ini justru menunjukkan di sisi pemerintah bahwa wanita itu tidak teredukasi secara penuh. Mereka nggak tahu cara memilah kehidupan mereka yang lebih baik. Mari karakterisasi ulang aplikasi orang-orang yang menggunakan aplikasi online ini. Yang pertama, mereka nggak akan mencari pasangan atau mereka akan mencari pasangan atau teman cerita di aplikasi kecantikan itu. Dan yang kedua, mereka yang mencari kehidupan hubungan kepada orang lain. Dan respon ini akan lebih baik di sisi kami karena mereka bisa tahu apa yang terbaik dan rajin untuk kehidupan mereka. Dan respon kedua, lebih lagi di status quo, mereka perempuan sudah dianggap berbeda dengan mereka yang independen, yang tidak mau lagi mempercayai laki-laki. Inilah mengapa patriarki justru akan terjadi di sisi pemerintah karena mereka nggak bisa ngasih penjelasan gimana harusnya mereka berlindung dari patriarki ini. Patriarki juga akan sangat marah di sisi mereka karena mereka nggak bisa ngasih perlindungan atau upaya lebih bagi wanita tersebut untuk bisa berpikir lebih baik lagi, bukan? Dan respon mereka mengatakan bahwa ada keluarga atau teman dan lain sebagainya. Yang pertama itu tidak eksklusif karena ini adalah semua adalah skenario di mana orang mencari pasangan dan bukan curhat dengan keluarga atau teman dan lain sebagainya. Dan yang kedua, manipulasi tidak akan terjadi karena yang pertama, anak di bawah 17 dilarang memakainya juga. Kalau mereka pintar, pasti mereka tahu kalau aplikasi ini nggak cocok untuk mereka. Mereka tahu yang terbaik dalam umur mereka. Mereka tahu ini nggak baik untuk mereka. Dan kedua, ada pengawasan dan manipulasi yang tidak akan terjadi. Dan ketiga, kalaupun anak ada pengawasan langsung dari orang tuanya, mereka nggak bisa. Dan ketiga, pemerintah nggak pernah ngasih tahu dampak buruk dari kecantikan ini dan hal buruknya. Oleh karena itu, saya pengen mendidik ini.